Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardia Pramestri Gita Putri Wahono. Di sini saya akan mereview materi agenda 1, yaitu wawasan kebangsaan, isu kontemporer, dan bela negara. Yang pertama yang akan saya review adalah wawasan kebangsaan. Jadi, wawasan kebangsaan itu terdiri dari dua kata. Yang pertama, wawas dan kebangsaan. Wawas sendiri artinya pandangan. Jadi, dapat diartikan bahwa wawasan kebangsaan itu merupakan sebuah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang serba utuh, yang dilandasi kesadarannya sebagai suatu negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan ini dulunya, wawasan kebangsaan ini merupakan sesuatu hal yang sangat urgent. Berkaca pada pengalaman historis kelam di masa lalu bahwa bangsa Indonesia pernah beberapa kali dijajah oleh bangsa asing seperti Belanda, Portugis, Inggris, dan juga Jepang. Pada saat itu bangsa Indonesia masih dalam keadaan bersuku-suku, tidak bersatu. Maka dari itu, dengan mudahnya mereka para penjajah itu memecah belah bangsa Indonesia dengan metode atau cara divide et impera. Dengan cara tersebut mereka berhasil memecah belah bangsa dan akhirnya tidak bersatu. Lalu bangsa Indonesia itu sadar bahwa mereka itu harus bersatu untuk mewujudkan suatu kedaulatan. Maka titik-titik tonggak sejarahnya, kesadaran itu muncul pada saat muncul organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Selanjutnya muncul organisasi-organisasi lain serupa, lalu muncul Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, dan titik terpentingnya adalah ketika bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan diri pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya saya akan menjelaskan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jadi 4 pilar itu dijadikan sebagai landasan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Apa sih 4 pilar itu? Jadi 4 pilar itu terdiri dari Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sendiri itu merupakan sebuah ideologi negara yang perlu dihayati dan diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa. Maksudnya pandangan hidup bangsa itu apa sih? Jadi pandangan hidup bangsa itu adalah pedoman bagi seluruh warga negara dalam bersikap dan berperilaku. Jadi semuanya harus berpedoman pada Pancasila. Yang selanjutnya UUD 1945 sebagai landasan hukum di negara Republik Indonesia ini. UUD 1945 juga menjadi sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya apa sih sumber dari segala sumber hukum itu? Sumber dari segala sumber hukum bermaksud atau berarti bahwa semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu harus berdasarkan Pancasila dan harus berdasarkan Undang-Undang Dasar dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pilar selanjutnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merupakan sebuah komitmen untuk kita sebagai warga negara untuk tetap menjaga keutuhan. Dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sebuah semboyan yang berarti bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maksudnya adalah semboyan tersebut harus dihayati dan diamalkan seluruh warga negara Republik Indonesia, menjadi pengingat bahwa kemajemukan itu merupakan sesuatu hal yang wajar. Walaupun dengan kemajemukan tersebut kita sebagai bangsa harus tetap bersatu. Selanjutnya adalah lambang atau simbol-simbol negara. Lambang atau simbol-simbol negara ini diatur dalam UUD 1945. Yang pertama adalah bendera merah putih. Yang kedua adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah burung Garuda sebagai lambang negara. Dan yang keempat, yang terakhir adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi lambang negara ini merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagai tadi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Bagaimana wujud
penghormatan terhadap simbol-simbol negara tersebut wujudnya seperti kita melakukan upacara bendera. Di dalam upacara bendera itu tentu dilakukan pengibaran bendera. Pengibaran bendera tersebut merupakan salah satu wujud dari penghormatan terhadap simbol-simbol atau lambang-lambang negara. Contoh selanjutnya, ketika kita berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu juga merupakan bentuk penghormatan terhadap lambang atau simbol-simbol negara. Selanjutnya saya akan mereview materi agenda 1 yang kedua, yaitu isu kontemporer. Di dalam isu kontemporer ini membahas tentang perubahan lingkungan strategis. Perubahan lingkungan strategis itu dapat diibaratkan sebuah bola yang berkulit, di mana perubahan lingkungan global itu akan mempengaruhi perubahan lingkungan sosial. Perubahan lingkungan sosial akan mempengaruhi perubahan di komunitas. Perubahan di komunitas tersebut akan mempengaruhi perubahan yang ada di keluarga. Dan yang di keluarga itu akan mempengaruhi perubahan pada setiap individu. Lalu sebagai ASN, apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi segala macam perubahan yang terjadi? Yang pertama, kita harus punya modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika dan moral, serta modal kesehatan fisik ataupun jasmani. Dewasa ini kita sering mendengar berbagai macam isu-isu yang merebak. Yang pertama, seperti misalnya korupsi yang sangat merugikan negara. Lalu ada narkoba. Dan ada terorisme radikalisme. Yang pertama adalah korupsi. Tentu kita tahu bahwa korupsi itu merupakan suatu perbuatan tidak bermoral yang merugikan orang banyak. Kenapa merugikan orang banyak? Korupsi itu dapat membuat hajat hidup orang banyak itu terganggu. Kenapa dengan demikian? Dampak dari korupsi itu bermacam-macam, mulai dari dampak yang ringan hingga dampak yang terburuknya, yaitu tujuan negara yang ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu tidak tercapai karena alokasi anggaran yang digunakan seharusnya untuk menghidupi, membuat rakyat itu makmur, malah digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan korupsi. Dan yang kedua adalah narkoba. Narkoba itu dampaknya juga sangat besar yang bisa merusak moral anak bangsa. Dengan rusaknya moral anak bangsa jadi ketagihan narkoba. Dengan ketagihan mereka dengan narkoba itu akan membuat mereka dapat melakukan apa saja. Ketika mereka dapat melakukan apa saja, maka tingkat kriminalitas ini akan meningkat. Dengan meningkatnya kriminalitas di Indonesia, maka terjadi instabilitas di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga tujuan dan cita-cita negara ini sulit untuk terwujud karena generasi mudanya sendiri sudah rusak. Dan yang ketiga adalah terorisme radikalisme. Kita sering mendengar bahwa terjadi bom, terjadi aksi radikalisme, seperti contoh yang sempat terkenal adalah bom Bali. Itu merupakan bentuk perbuatan yang tidak bermoral. Terorisme sendiri biasanya mengatasnamakan agama tertentu, agama atau golongan tertentu. Sebenarnya di dalam terorisme itu, di dalam semua agama manapun, saya percaya bahwa tidak ada yang mengajarkan melakukan terorisme. Mereka, oknum-oknum teroris yang melakukan terorisme itu hanya memanfaatkan golongan atau agama tertentu untuk melakukan, sebagai dalih pembenaran atas apa yang mereka lakukan. Lalu bagaimana hubungannya terorisme dan radikalisme? Terorisme dan radikalisme itu merupakan dua contoh yang saling berhubungan. Radikal terorisme itu dapat disimpulkan sebagai suatu gerakan atau aksi yang mengatasnamakan ajaran atau golongan tertentu untuk menyerang sekelompok orang tertentu pula, dan agama atau ajaran tersebut dijadikan senjata politik
untuk menyerang mereka yang berbeda pandangan. Selain itu, isu kontemporer itu ada proxy war, isu SARA, hoax, ujaran kebencian, dan lain-lain. Analisis isu kontemporer ini dapat dilakukan dengan teknik USG. Kita harus berdasarkan urgensinya, penting atau tidak sebuah isu itu dibahas. Yang kedua adalah seriousness, seberapa serius isu itu untuk diangkat dan bagaimana akibatnya jika isu tersebut dibiarkan. Dan yang ketiga adalah grow, bagaimana isu tersebut akan berkembang menjadi isu yang lebih kompleks nantinya jika tidak kunjung ditangani. Yang selanjutnya adalah bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang didasari kecintaannya pada tanah air untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negaranya. Nilai-nilai bela negara itu ada 6. Yang pertama adalah kecintaannya kepada tanah air, yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, kelima mempunyai kemampuan awal bela negara, dan yang keenam adalah semangat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai warga negara yang baik, kita tentunya harus memiliki kesiapsiagaan bela negara. Apa sih kesiapsiagaan bela negara? Itu dapat diartikan bahwa apapun kondisinya, ketika kita dibutuhkan oleh negara, kita harus siap sedia untuk melaksanakan bela negara. Kita harus mencurahkan segenap fisik, tenaga, pikiran, dan lainnya, harta benda untuk bela negara. Kesiapsiagaan bela negara ini dapat dilatih dengan fisik dan mental yang sehat, pola makan teratur, dan lainnya. Fisik dan mental yang sehat itu dapat dilatih dengan rajin berolahraga, tidak makan makanan yang dapat membuat tubuh sakit, dan pikiran kita itu harus fresh, tidak emosi atau tidak membuat kita sendiri menjadi stres. Lalu apakah hubungannya antara ketiga materi tersebut? Hubungan dari ketiga materi tersebut bahwa wawasan yang pertama itu kita harus memiliki wawasan kebangsaan. Ketika dewasa ini banyak isu yang merebak, isu kontemporer yang merebak untuk memecah belah bangsa. Dengan wawasan kebangsaan yang baik, kita tentunya dapat memfilter gangguan ataupun yang dari luar-luar tersebut. Lalu apa sih yang dapat kita lakukan ke depannya? Dengan kita paham bela negara, maka ketika isu tersebut merebak di Indonesia, kita itu akan dapat melakukan bela negara. Bela negara itu tidak harus dengan fisik. Kita bekerja sesuai dengan profesi saja sudah merupakan salah satu bentuk bela negara. Intinya kita harus paham dulu, apa sih wawasan kebangsaan, seberapa luaskah Indonesia itu yang berkaitan dengan lingkup Indonesia. Lalu ketika ada isu kontemporer yang merebak, kita akan siap sedia untuk melakukan bela negara. Begitu kira-kira hubungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.